Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi guys. Balik lagi di channelnya Kang Odi. Di video gua kali ini gua akan ngasih share ya, apa aja sih yang perlu dicek saat mobil kalian mau jalan. Persiapannya apa aja yang harus dicek dan apa aja yang harus ditambahin sebelum kalian manasin mobil. Nah sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu, ini gue mau coba tes ke action cam. Ini gue kebetulan pinjaman dari Mas Tian. Thank you banget buat Mas Tian untuk pinjaman action camnya. Nah, channelnya nanti gue simpan di atas. Itu dia ngasih pinjam action cam gue. So yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Klik tombol like-nya, tombol lonceng, dan jika menurut kalian ini bermanfaat buat teman-teman, buat saudara kalian, silahkan di share. Ini mobil belum dipanasin sama sekali. Kalian bisa lihat juga nanti di dalam kuncinya kunci setirnya masih gue pakai. Nah, apa aja yang perlu dicek? Yang pertama sih pastinya mesin masih dalam kondisi dingin, ini belum dipanasin sama sekali hari ini. Itu yang pertama, kita akan cek oli. Oke, sebentar, kita akan coba ambil dulu tisu. Oke, sekarang kita udah punya tisunya. Yang pertama itu adalah cek oli. Paling gampang itu, paling utama sih sebenarnya, cek oli. Jadi caranya gimana? Ini dipstick namanya, kita akan cabut dipsticknya. Kalau di Agya posisinya di sebelah sini. Nah ini akan kita cek olinya seberapa dia. Nah kalau kita lihat ini karena kondisi masih dingin. Nah kalau kalian bisa lihat guys, ini olinya masih bening ya, karena mungkin baru kemarin ganti oli. Kalian bisa lihat juga videonya ada di atas. Itu yang pasti, kalau titik aman oli itu adalah di titik paling atas di sini. Jadi kalau misalkan olinya nyentuh di sini, jadi sebetulnya oli kalian tuh masih aman gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian olinya udah berada di bawah sini, di bawah titik 2 ini, yang pertama titik yang bawah ini, itu wajib ditambah. Artinya oli kalian tuh nguap alias berkurang gitu. Nah kalau misalkan di bawah ini, tuh kalian harus tambahin olinya guys. Itu, nah, kalian bisa lihat gak? Nah, ini di sini. Dan kemarin sempat dikasih tahu juga sama si orang selnya itu, kalau misalkan oli masih di setengah sini, maksudnya di antara titik 2 ini, itu masih tergolong aman. Dalam artian masih di kategori aman, tapi rekomendasinya itu adalah di titik yang atas ini, di sini. Oke, kita akan coba tes, masukin lagi. Ini gua udah bersihin, harusnya sih nggak perlu ya, karena mobil gua kan belum jalan sama sekali. Kita tes lagi, cek lagi. Nah kalian bisa lihat kan, bisa jelas gak sih? Nah ini, jadi olinya masih di atas dan ini masih bening. Kalau misalkan kurang, artinya kalian harus tambah, olinya harus tambahin ke sini. Tapi kalau misalkan seperti ini aman, dan kemudian olinya juga nggak keruh ya, artinya masih bersih, berarti oli kalian masih aman gitu guys. Oke, ini yang pertama oli. Belepotan kan. Oke, kita masukin lagi dipsticknya. Oke, yang pertama oli. Kemudian yang kedua, yang paling utama adalah rem, minyak rem. Nah ini minyak rem itu yang pasti, kalau minyak rem itu warnanya perhatikan dulu, itu yang pasti harus bening ya. Kalau misalkan warnanya udah butek, ini kayaknya wajib diganti sih, dikuras. Jadi diganti, dikuras, dibuang. Kemudian lihat indikatornya. Ini indikator atas. Di sini ada max, kemudian ada minnya. Nah, gua nggak tahu di mobil kalian seperti apa indikatornya. Kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Kalau punya kalian beda, silahkan di kolom komentar. Oh, punya gue beda. Yang pasti intinya di setiap mobil pasti ada minyak remnya. Nah kalau misalkan udah di bawah, itu kalian wajib isi guys. Dan perhatikan lagi, kalian itu pakai dot berapa. Nah kalau di Agya ini kalian bisa lihat itu ada dot 3. Berarti olinya pakai oli dot 3. Tuh, paling gampangnya sih kalian bisa lihat di sini, di tutupnya itu ada tulisannya kok, dot berapa, dot 3 atau dot 5, dot berapa gitu. Gua nggak tahu tipe olinya berapa. Yang pasti ini perbedaannya nih. Nah kalau di bawah, garis bawah rendah ini, yang garis bawah ini artinya minyak rem kalian harus ditambah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah coolant. Nah kalau kalian perhatikan coolant, nah ini di coolant ini apa namanya, diperhatiin. Paling gampangnya itu adalah lihat di reservoir. Ini reservoir, sedangkan radiatornya di sini kan. Nah radiatornya ini gua rasa sih nggak perlu dibuka. Kalau mobil baru gua rasa nggak harus dibuka gitu. Kalian bisa cek di reservoirnya. Kalau misalkan ini garisnya masih ada di garis full, jadi gua rasa masih aman. Nah kalau misalkan di bawah banget, kayaknya kalian harus tambah deh.
coolant-nya. Kalau coolant gampang, tinggal namanya di sini dari reservoir. Nah, kita akan cek. Kalau kalian penasaran, kita akan buka yang dari lubang radiatornya. Ini isinya kayak gimana? Karena tadi kan kita ngecek dari reservoir. Kalau kalian kurang yakin dengan reservoir, kalian bisa cek dari sini. Dan ingat, untuk membuka radiator ini jangan dalam kondisi panas. Maksudnya dalam artian kalian habis jalan, kemudian kalian buka. Ini sembarangan. Ini nggak bisa dibuka sembarangan, guys. Jadi kalau misalkan mobil kalian habis panas, ini akan muncrat kalau kalian buka sembarangan. Makanya kalau kalian misalkan buka radiator ini harus dalam kondisi dingin. Nah, cara bukanya gimana? Seperti biasa. Kayak buka botol aja gitu. Nah, kalian bisa lihat ini kelihatan air radiatornya. Jadi ini aman. Yang pasti kalau mau buka jangan main-main sama radiator. Kalau misalkan air radiator ini kalau misalkan kondisi mesin panas itu bisa muncrat dan bisa membahayakan kalian, guys. Ini bisa muncrat, bisa kena muka, bisa kena, dan pada saat muncrat ke muka itu bukan air dingin lagi, itu udah panas banget. Dia kadang-kadang mendidih gitu. Tadi yang pertama oli, kedua minyak rem, selanjutnya adalah radiator, yang ketiga adalah ini air wiper. Air wiper ini buat semprotan ya, air semprotan. Nah, ini ada indikasinya, indikatornya di full. Harusnya ini full. Kalau misalkan udah sampai sini full, kita bisa semprot. Kalau di bawahnya ada indikator bawahnya. Kalau misalkan udah di bawah ini udah rendah banget, guys. Ini panjang ke bawah ya. Dia ininya ke bawah. Jadi kalau misalkan gue sih patokannya kalau misalkan ini udah rendah, bisa gue tambahin. Ini di sini nih. Kalau udah rendah itu gue tambahin. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau aki juga sih sebetulnya. Cuman ini kita akan buka, cek yang aki. Cuman kalau aki tuh nggak terlalu kelihatan. Nah, kelihatan juga sih ada airnya. Kalian bisa lihat air aki. Kalau akinya kurang, kalian bisa tambahin di setiap lubangnya. Dan ini ada acuannya, ada max minnya di sini juga nih kelihatan. Lower level sama high levelnya. Jadi kalau misalkan kurang ditambahin. Halo bos. Hai, unboxing kita. Mau unboxing apa? Oke. Aki, dan lagi sebelum kalian jalan, kalian cek satu lagi yaitu lampu kendaraan, apalagi lampu belakang ya. Jadi kita akan tes, kita lihat lampu belakangnya apakah dia bekerja atau enggak. Nih, kita lihat dulu lampu yang depannya. Oke, lampu depan udah nyala, kalian bisa lihat guys, warnanya kuning. Dan kalau misalkan dari posisi belakang, nah ini nggak terlalu kelihatan. Nah, ada lampu merah sih. Kelihatan lampu merah. Coba, maaf mam. Oke, ini kali ini gue dibantuin bini gue. Nah, ini posisi mati ya. Ini posisi mati lampu. Lampunya mati. Coba nyalain lagi. Oke, injek remnya. Oke, nah ini kalau misalkan kita udah pastikan lampu ini nyala, baru kita bisa aman untuk pergi berkendara. Nah, tadi udah dites lampu belakang aman, lampu depan nyala, baru kita panasin. Nah, sambil kita manasin mobil, tadi kan kita udah lihat si air wiper itu berkurang. Jadi kita bisa sambil manasin, bisa tambahin air juga. Ya, sebetulnya ada lagi, yaitu pengecekan kaki-kaki ban. Maksudnya dalam artian tekanan udara ban itu harus diperiksa juga guys. Jadi kalau misalkan ban kalian kelihatan secara fisik itu kempes, kalian bisa tambah angin dulu. Kebetulan gue pakai nitrogen, nanti bisa kita berhenti di nitrogen, di tempat nitrogen, kemudian isi anginnya. Karena kalau misalkan kalian beda tekanan bannya, itu bawa mobil bisa bahaya guys, bisa ngebuang lah gitu loh. Nah makanya sebelum jalan itu pemeriksaan tekanan udara itu sangat penting banget guys. Udah gitu, tadi masalah lampu, kenapa gue bilang harus dicek? Karena kalau misalkan kalian jalan, kondisi lampu kalian mati, ini bisa bahaya guys. Apalagi di tol ya, dengan kalian kecepatan tinggi dan kondisi lampu kalian itu mati, itu bahaya banget buat
pengendara di belakang kalian. Kalau misalkan dia nggak tahu, kalian ngerem, karena lampunya mati, itu bisa bahaya banget. Jadi makanya lampu itu wajib banget dicek sebelum kalian jalan. Ini kita panasin. Pertama kali kita dipanasin itu dia RPM-nya akan manteng di 1000. Nah, kenapa perlu dipanasin? Karena kalau nggak dipanasin guys, oli itu kan masih di bawah ya. Terus kalian main masukkan gigi gitu aja, mobil belum siap untuk jalan, olinya belum menyebar. Dengan adanya dipanasin ini, paling tidak oli yang ada di bawah itu akan menyebar ke dalam ruang mesin itu, menyebar, dan semua piston-pistonnya akan terlumasi dengan maksimal. Nah, kalau gua biasanya itu sekitar 5 menit buat manasin. Paling minimal gua 3 menit sih. Nah, ini kan kalian bisa dengar ya. Tadi RPM-nya itu manteng di 1000, RPM 1000. Nah, kalau misalkan udah di bawah 1000, nanti dia akan turun. Paling tidak akan langsung turun gitu. Jadi nunggu dia menyebar dulu, baru kita masukkan gigi kita. Oke, gitu guys. Gitu. Wah, ada Tenggo ya, mantap. Oke guys, jadi itu intinya. Yang pertama cek oli, kemudian yang kedua cek rem, minyak rem, kemudian air radiator, air coolant, kemudian aki, selanjutnya adalah air wiper, kemudian adalah kaki-kaki, maksudnya dalam artian tekanan angin ban ya. Kalau misalkan ada yang bocor, berarti ya otomatis kita harus siapin pakai ban cadangan. Nah, kalian juga bisa lihat cara pakai dongkraknya di video gue yang sebelumnya, itu ada di atas. Kemudian selanjutnya adalah cek lampu. Lampunya udah oke. Oh iya, kita belum cek ngetes sennya. Sennya nyala nggak? Oke, sudah nyala. Depan sudah nyala. Belakang udah nyala juga. Yang pasti ini sen dicek juga, karena ini buat ngasih tahu pengendara lain kalau misalkan mau berbelok. Gitu guys. Oke, jadi sekian dulu tips dan trik dari Kang Odi kali ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan video gue bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih buat Mas Tian buat pinjaman action cam-nya. Thank you Mas Tian. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sekian dulu video gue kali ini. Thank you for watching. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.